Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Scriptura. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita mengenal lebih jauh tentang Alkitab dan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16-17, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16-17 dari sudut pandang yang lain, yaitu dari segi kesempurnaan Alkitab atau ketidakcacatan Alkitab. Hal ini berarti Alkitab dalam naskah aslinya adalah sepenuhnya benar, tanpa kesalahan dan bebas dari kekurangan atau kekeliruan dalam semua yang ditegaskannya. Hal ini berarti Alkitab tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan, baik dalam hal yang menyangkut pengajaran tentang Kristus, etika, maupun dalam penyajian fakta-fakta sejarah, geografi, dan hal-hal lain yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena kita yakin bahwa Allah adalah Maha Benar, tidak mungkin berbohong, dan Maha Tahu, tidak mungkin membuat kesalahan. Oleh sebab itu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan atau dihembuskan oleh Allah. Maka firman yang berasal darinya pun pasti sempurna seperti Dia. Penting untuk kita pahami bahwa kesempurnaan atau ketidakcacatan Alkitab secara ketat berlaku pada naskah asli yang ditulis oleh para penulis Alkitab di bawah penerangan Roh Kudus. Salinan-salinan Alkitab yang ada saat ini mungkin memiliki sedikit variasi akibat kesalahan penyalinan manusia selama berabad-abad. Tetapi variasi ini dianggap tidak mengganggu pengajaran utama. Hal yang perlu kita pahami yang tidak termasuk dalam area ketidakcacatan Alkitab. Di dalam kuasa Allah, Alkitab tidak mungkin cacat, tetapi ada hal-hal yang terkadang kita sebagai manusia dengan atau tanpa sadar akhirnya membuat Alkitab menjadi cacat. Yang pertama, kita menafsirkan Alkitab dengan mengabaikan bentuk sastra. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa Alkitab harus ditafsirkan sesuai dengan maksud penulisnya. Jika penulis menggunakan bahasa kiasan, misalnya 4 penjuru bumi, metafora, atau gaya puitis, maka hal itu harus dipahami secara kiasan, bukan kesalahan literal. Yang kedua, kita menginginkan semua catatan yang serupa dalam satu kejadian di Alkitab. Padahal, Alkitab menyajikan suatu peristiwa dari satu sudut pandang yang berbeda. Misalnya, 4 Injil yang menuliskan tentang penyangkalan Petrus. Kita pun menginginkan ringkasan yang sama atau penafsiran bebas tanpa menjadi salah. Yang ketiga, kita menginginkan Alkitab untuk mendikte hal-hal yang bersifat modern. Perlu untuk kita ketahui bahwa Alkitab berbicara tentang alam semesta dari Musa yang hidup ribuan tahun lalu, berbeda dengan kita yang hidup dalam masa kini. Tetapi semua pernyataan fakta mengenai sejarah, geografi, dan fenomena alam adalah benar dalam konteks yang dimaksudkan oleh penulis. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah ketidakcacatan Alkitab menekankan otoritas dan keandalan Alkitab sebagai firman Allah yang sempurna. Karena Alkitab berasal dari Allah
yang sempurna juga. Oleh sebab itu, Alkitab konsisten dalam ajarannya dan tidak mengandung kekeliruan atau pertentangan satu sama lain. Dan Alkitab yang tidak bercacat itu pasti akan memiliki kuasa dalam kehidupan umat pilihan Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: seberapa besar iman percaya kita bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan? Bagaimana kita memastikan bahwa diri kita memahami Alkitab dengan benar dan tidak salah menafsirkan ajarannya? Bagaimana kita menerapkan ajaran Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari dengan percaya bahwa itu adalah kebenaran yang mutlak? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih setia, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, menaikkan puji dan syukur kami, karena Engkau telah memberikan Alkitab sebagai firman-Mu yang hidup dan tidak bercacat. Kami percaya bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang mutlak dan tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami sehingga kami dapat memahami dan menerapkan ajaran Alkitab dengan benar. Tolong kami untuk selalu bergantung pada Alkitab sebagai sumber kebenaran dan panduan dalam hidup kami, dan berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab dan untuk membagikan kebenaran Alkitab kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.